Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang masih kita boleh nikmati sampai saat ini. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua kita tundukkan kepala. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Tak dapat kami membalas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Selain saat ini kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu kami boleh rasakan di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada setiap kami Tuhan. Biar kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang menjadi kerinduan kami, jemaat-Mu Tuhan saat ini. Biarlah kami boleh menaikkan pujian, boleh menaikkan penyembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang tidak berasal daripada-Mu, kami mau tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan ketika kami sungguh-sungguh datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Ini saatnya Tuhan kami menaikkan penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau datang di hadirat-Mu. Kami membawa ucapan syukur kami. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Sekali lagi katakan, bila aku melihat apa yang Kau buat dalam hidup kami, melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir dalam setiap hidup kami di hidupku. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur atas kebaikan-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Mari katakan,
kasih setiamu. Oh, mari lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, ku bersyukur. Syukur. Mari saudara sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Intinya kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Oh, terima kasih. Haleluya. Yesus, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur atas kasih setiamu. Atas kasih setiamu. Atas kasih setiamu. Kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau sembah Dia. Oh, sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Kau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untukku. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Ku sembah Kau. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami puji Tuhan. Oh, haleluya. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudara, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Ku perlu Tuhan di setiap langkahku. Ku
melewati jalan yang berduri dan jagaku di lembah berbatu. Tuhan tinggal sertaku setiap hari. Oh Tuhanku, pimpinlah hidupku. Pimpinlah hidupku seperti firman dan perjanjianmu. Tariklah ku dekat kepadamu, di sisimu selalu, oh Tuhanku. Katakan, mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Segera lalu dunia yang penuh semu, segera lalu dunia yang penuh semu. Kesusahan menindih selalu, ku merasa sentosa selamanya. Dengan Yesus sampai masuk surga. Katakan, mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Haleluya. Besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan. Menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat
Engkau mari bagiku. Sama-sama katakan. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu Tuhan. Menanti janjimu, Terima kasih. sampai ku Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami mau tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan. Sampai saat ini pun kami mau tetap sujud di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap firman-Mu. Mari Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami Tuhan. Buka setiap hati kami, buka setiap pikiran kami Tuhan. Mari Engkau kuduskan kami Tuhan. Engkau terus melayakan kami hingga kami boleh dapat menikmati firman-Mu Tuhan. Kami boleh dapat menerima setiap berkat dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam kepada jemaat yang saya kasihi, saudara-saudara yang sempat menyaksikan dan mengikuti ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan Kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di perikopnya kalau kita baca di situ ada 24 tua-tua dengan keempat binatang. Ya, silakan kita baca ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Ya. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis Ya. dan permata sardis. Ya. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang, Ya. bagaikan zamrud rupanya. Ya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua Ya. yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Ya. Itulah ketujuh roh Allah. Ya. Puji Tuhan. Sekian. Ada gambar yang saudara bisa lihat sekalian. Kira-kira begitulah gambar kerajaan sorga yang disaksikan oleh Rasul Yohanes. Ada 24 tua-tua mengelilingi tahta. Ya, juga ada 4 binatang, ada pelangi. Sudah bisa saksikan ya di gambar itu. Kira-kira begitu gambarnya.
Wahyu pasal 4 ayat 1 ini, di ayat 1 dan ayat 2, Rasul Yohanes melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Apa yang dia lihat? Pintu sorga terbuka. Apa yang dia dengar? Suara yang dahulu dia dengar, itu dia dengar lagi. Kalau suara yang dahulu dia dengar masih di bumi, maka sekarang suara itu dari sorga. Nah, waktu di bumi dan waktu di sorga sama suaranya, sehingga Rasul Yohanes mengenal, oh ini suara siapa. Ya, ini membuktikan bahwa firman Allah, suara Allah itu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya, apa yang dahulu kudengar lagi. Bahagia sekali Rasul Yohanes di masa sangat tua sekali di Pulau Patmos. Ya, yang ketiga dia melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Matanya bisa melihat Tuhan duduk di atas tahta. Saudara, tidak semua orang bisa melihat, mendengar. Ya, tidak semua orang bisa melihat, mendengar. Melihat dan mendengar. Tidak semua orang bisa melihat Tuhan, dan tidak semua orang bisa melihat pintu sorga terbuka. Ya, tidak semua orang bisa mendengar suara daripada Tuhan itu. Itu sebabnya Matius pasal 13 ayat 16 berkata, berbahagia orang yang matanya melihat, telinganya mendengar. Mari kita baca. Rasul Yohanes adalah orang yang sangat berbahagia. Ya. Matius 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, Ya. dan telingamu karena mendengar. Berbahagia matamu karena melihat, telingamu karena mendengar. Ya. Itu suatu kebahagiaan. Mata yang melihat, telinga yang mendengar. Tapi tidak hanya berbicara penglihatan secara jasmani. Mata jasmani dan telinga jasmani. Tapi ini juga berbicara tentang penglihatan secara rohani dan juga pendengaran rohani, mata rohani dan telinga rohani. Sebab pada waktu kejadian di Wahyu 4 ini, Rasul Yohanes sudah di dalam keadaan yang sangat tua. Ya. Dan biasanya kalau sudah sangat tua, mata manusia mulai kabur. Kalau mata jasmani mulai kabur. Telinga pendengarannya sudah mulai kurang bisa mendengar. Itu kalau sudah terlalu lanjut usia. Ya. Pengecualian memang ada 1-2 orang di umur sekian 90 lebih masih kuat, matanya juga kuat melihat, telinganya juga kuat untuk mendengar. Tetapi pada umumnya ketika manusia sudah mulai menjadi tua sekali, lanjut usia, penglihatan jasmani dan pendengaran jasmaninya itu mulai berkurang. Contohnya di dalam kitab Kejadian pasal 27, Ishak tak kalah sudah tua dan ingin membagikan berkat sulung itu kepada Esau. Dikatakan situ mata Ishak sudah kabur. Dia tidak bisa melihat jelas. Ya. Sehingga ketika Yakub datang yang mengaku sebagai Esau, Ishak berkata,
suaramu suara Yakub, tapi mari ke sini dekat-dekat, ku jamah tanganmu. Dia pegang tangannya daripada Yakub, dia bilang tapi ini tangannya Esau, berbulu, ya, tapi suaranya Yakub. Nah, sebab apa? Sebab matanya sudah kabur. Dan Yakub dipakaikan di lengannya, ibunya membuatkan dari kulit domba itu yang berbulu, ya. Sehingga waktu diraba, ya, ini tangannya Esau. Telinganya dengar suaranya Yakub. Ya, tapi sudah. Akhirnya dia memberkati Yakub dengan berkat yang sulung. Itu karena matanya sudah tua, tidak lagi bisa melihat dengan jelas. Kita baca ya. Kitab Kejadian 27, ayat yang pertama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, Ya. sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Nah, matanya sudah kabur, tidak bisa melihat. Kira-kira gambaran saya, Rasul Yohanes yang di Pulau Patmos itu juga mata jasmaninya sudah tidak terang sekali. Jadi waktu dia melihat, itu dia melihat kerajaan surga dengan mata rohani. Pandangan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Telinganya juga mendengar suara. Dia bilang ini suara yang saya sangat kenal. Suara yang dahulu kudengar, masih kudengar. Bahagia sekali ya Rasul Yohanes ini. Lalu dikatakan di ayat 1, dia melihat sebuah pintu surga yang apa? Terbuka. Pintunya tidak tertutup. Ya. Waktu 5 darah bodoh sampai di depan pintu, dia ketuk. Tapi dari dalam katakan, aku tidak kenal kamu. Enyahlah. Pintunya tutup. Orang-orang yang berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, bukakan pintu. Aku ini dulu yang mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Pintu tertutup. Saudara, kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita ini. Selama kita di dunia ini, kita harus bersungguh-sungguh ketika kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ikuti dengan baik. Dan kita berusaha dengan pertolongan Roh Kudus mentaati firman Tuhan. Kita harus menyiapkan segala sesuatu sehingga ketika kita sampai di depan pintu, pintunya terbuka. Dan 5 darah bijaksana boleh masuk karena dia persiapkan minyak cadangannya, minyak reserve-nya, sehingga ketika pelitanya mau padam, dia ambil minyak cadangan dan mengisi ke pelitanya. Nah, dia menemukan pintu yang terbuka. Rasul Yohanes menemukan pintu yang terbuka. Dia melihat gambar suasana surga, tahta di mana duduk seorang. Dia melihat 24 tua-tua. Wow, dia ini gambar surga sedemikian indahnya. Ya. Padahal dia lihat itu dari mana? Dari Pulau Patmos. Ya. Telinga mendengar suara yang dahulu. Berarti suara Tuhan itu tidak pernah berubah. Suara Allah, suara firman Allah. Langit
dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tidak akan hilang sampai selama-lamanya, sampai selamanya. Firman Allah itu tetap tinggal selamanya. Telinga yang mendengar firman hari-hari ini, kalau dengan telinga terbuka secara rohani, kita akan mengalami mujizat. Firman yang kita dengar menimbulkan iman. Itu menyelamatkan. Firman yang kita dengar dan kita mengerti, maka kata Tuhan dalam Matius 13, aku menyembuhkan. Sangat besar manfaatnya mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada banyak orang mengabaikan firman Tuhan hari-hari ini. Telinga mereka seakan tuli, mata mereka seakan buta. Kalau membaca Alkitab seperti buta. Tapi kalau membaca hal-hal yang lain, wah, matanya melek besar-besar, bisa melihat. Tapi kalau Alkitab rasanya buta, malas, ngantuk gitu. Coba baca berapa pasal sendirian di rumah, ngantuk. Ya, karena memang tidak sembarangan. Kalau kita mendapat kemurahan Tuhan, kita baca. Ketika baca, huruf yang mati ini timbul. Wah, memberikan satu kekuatan, memberi satu rema, pengertian yang benar, sehingga orang sakit pun bisa disembuhkan. Matius 13 katakan, ada orang mendengar, tidak mendengar, melihat, tidak melihat, apalagi mau mengerti. Lah kita mesti mendengar firman Allah dan mengerti dengan hati kita. Kita baca Matius 13. Ya. Di dalam Matius 13 ayat 9 lebih dahulu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Nah, tidak semua orang mengetahui, melihat itu rahasia kerajaan sorga. Rasul Yohanes menerima itu, melihat, wow. Ya, kalau kita baca seluruhnya Wahyu 4 itu, maka itu gambaran daripada kerajaan sorga. Tidak semua orang mengetahui, melihat, mendengar. Lanjut kita baca. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya, ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Ya. kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Nah ini, mendengar tapi tidak menangkap isi hati Tuhan, tidak ngerti. Karena dia cuma mendengar dengan telinga jasmani, tidak dengan telinga roh. 7 jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, Tuhan berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Ketika kita mendengar firman Tuhan, dengarkan dengan baik-baik. Sebab ada mujizat, ada pintu surga dibuka ketika kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Tuhan. Lanjut dibaca. Kamu akan melihat dan melihat, Ya. namun tidak menanggap. Ya, mendengar tidak ngerti, melihat juga tidak menanggapi. Terus,
sebab hati bangsa ini telah menebal. Persoalannya di hatinya. Hati yang keras, tebal. Terus Dan telinganya berat mendengar. itu telinganya berat mendengar, lebih suka dengar-dengar kabar-kabar yang lain. Ya, lebih suka melihat, membaca kabar-kabar yang lain. Terus Dan matanya melekat tertutup, ya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, ya, dan mendengar dengan telinganya, ya, dan mengerti dengan hatinya, ya. lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, kalau mendengar dengan baik, mengerti dengan hati, berbalik pada Tuhan, mujizat, sembuh, ada kesembuhan, kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani. Manfaatnya mendengar firman itu sangat besar. Rasul Yohanes mendapatkan anugerah Tuhan. Dia mendengar suara, ini dulu suaranya aku dengar, sekarang ku dengar lagi. Betapa bahagianya dia. Dia melihat tahta di mana Tuhan duduk di atas tahtanya itu. Tidak semua orang bisa melihat. Sungguh tidak semua orang. Ya. Walaupun semua diberi kesempatan yang sama. Tapi tadi saya katakan ada 5 darah bodoh, pintu tidak terbuka. Ya, ada orang yang sudah berjeri lelah ngusir setan, bernubuat, tapi tidak ada pintu yang terbuka. Pintunya tertutup. Padahal Amsal mengatakan, Amsal 20 ayat 12, telinga mendengar, mata yang melihat, keduanya itu dijadikan Tuhan. Tidak ada orang tuli, tidak ada orang buta. Ketika Allah menciptakan telinga manusia, telinganya mendengar, matanya melihat. Adam ketika diciptakan Allah, telinganya mendengar, matanya melihat. Dijadikan serupa segambar Allah. Tapi gara-gara mata inilah dan gara-gara telinganya inilah akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Matanya melihat, buah yang dilarang itu menarik hatinya, Hawa. Telinganya dengar pucukan daripada ular, jatuh, mengakibatkan manusia telinga rohani, mata rohaninya sudah tidak lagi bisa melihat, tidak bisa melihat yang baik, kecuali Tuhan memberikan anugerah, kemurahan Tuhan buat kita bisa melihat Tuhan walaupun samar-samar. Paulus mengatakan, sekarang aku melihat dia samar-samar. Hadirat Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan dalam kamar kita, kita bisa merasakan hadirat Tuhan samar-samar. Tapi Tuhan katakan, kalau kita setia tekun, mendapatkan pintu terbuka, kita akan menyaksikan Tuhan muka dengan muka, dengan tidak ada selubung. Saya percaya Rasul Yohanes melihat itu tidak terselubung mukanya. Wow, ada tahta, ada Tuhan di sana. Dan Tuhan katakan, ayo naik kemari, naik. Aku akan memberitahukan apa yang akan terjadi sesudah ini. Naik, artinya Rasul Yohanes harus naik tingkatnya, naik lebih rohani kita. Tahun yang lalu rohani kita kurang perhatikan. Tahun yang ada ini sekarang harus meningkat kehidupan rohani kita, agar kita bisa melihat hal-hal
yang tidak semua orang bisa lihat. Ya. Laodikia dalam Wahyu 3 mereka dikatakan buta, miskin, telanjang, buta, miskin, telanjang, buta. Ya, Tuhan bilang apa? Ayo beli daripadaku minyak untuk melumas matamu, agar kamu bisa melihat. Minyak di sini Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang sanggup membukakan mata rohani kita. Mata jemaat Laodikia itu tidak buta secara fisik, tidak. Mereka sukses berdagang, dagang wool, dagang salep matang, dagang emas, kaya. Jadi saking kayanya mereka jadi buta. Yang dilihat hari-hari cuma kekayaannya, kekayaan jasmani itu. Makanya Tuhan bilang kamu miskin. Mereka buta secara rohani. Jadi orang yang buta rohani itu miskin. Walaupun dia punya kekayaan jasmani di dunia banyak, tapi miskin, kata Tuhan. Dia tidak bisa lihat seperti Rasul Yohanes lihat. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang di atas itu. Enggak. Makanya Kolose mengatakan, pikirkan perkara atas, cari perkara di atas, bukan yang di bumi. Di mana Kristus duduk di atas tahtanya. Pikirkan perkara atas, bukan hanya di bumi. Memang kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak hidup secara duniawi. Kita hidup di dunia memang harus mencari nafkah, memang harus bekerja, tidak boleh malas, tidak boleh laki-laki kepala keluarga tidak bekerja. Alkitab berkata dalam kitab Ulangan 28, Ia akan memberkati pekerjaan kita. Kerja. Ya. Jadi Laodikia ini kaya tapi buta rohani. Kenapa? Hari-hari cuma lihat perkara di bawah. Tapi perkara Tuhan tidak bisa lihat. Yang dilihat cuma perkara bawah hari-hari, seperti ayam. Ayam itu kalau pagi-pagi dia mulai berkokok, dia turun dari pohon, langsung mengais di tanah. Cari apa? Cari cacing untuk dimakan. Terus tunduk kepalanya mengais, cari cacing. Nanti sudah sore jam 6 maghrib dia naik lagi ke pohon. Apa yang dia buat? Tidur. Bangun, cari makan, habis itu tidur. Makan, tidur, makan, tidur, bangun. Makan lagi, tidur. Kerja. Sebatas itu. Perkara rohani, belakang. Jadi matanya berat untuk melihat perkara atas di mana Kristus ada, dan juga telinganya berat mendengar. Tapi dia punya kekayaan, dia banggakan, aku ini kaya, aku tidak miskin, aku tidak kekurangan. Tapi Tuhan berkata, miskin, buta, telanjang, beli daripadaku minyak supaya matamu tidak buta. Roh Kuduslah yang dapat menolong kita, membuka mata rohani kita untuk melihat hal-hal yang pada umumnya tidak semua manusia bisa melihat, hal-hal kerajaan surga. Enggak.
Contohnya Lot. Lot ini ikut pamannya keluar dari negeri Ur Kasdim. Tambah lama, tambah kaya, tambah lama, tambah kaya. Karena ikut Abraham, dia dapat berkatnya Abraham. Abraham tambah kaya, dia juga tambah kaya. Ketika Yesus menjadi kaya, dia punya lahan untuk ternak, makanan ternak itu tidak cukup. Makanya gembalanya dengan gembalanya pamannya ini ribut, bertengkar soal lahan. Itu didengar oleh pamannya, Abraham dengar. Abraham panggil Lot, sini. Kita jangan ribut soal perkara di bawah. Kalau kamu mau ke utara, aku selatan. Kalau kamu mau ke timur, aku ke barat. Sekarang aku persilahkan kamu pilih dulu tempat yang kau sukai. Ini orang yang rohani, yang sudah melihat surga, walaupun masih samar. Dia tahu, Abraham tahu, Abraham tidak terikat dengan kekayaannya walaupun dia dikatakan makin lama makin kaya. Lot ini, dia bilang, oke, saya lihat dulu ya pamannya. Nah, itu hatinya terlalu tertarik kepada kekayaan dunia. Kita senang kalau kita diberkati Tuhan. Apa saudara mau diberkati Tuhan? Mau? Mau. Lalu untuk apa itu berkat? Nah, untuk pakai diri sendiri? Tidak. Kalau Allah memberkati kita, ada maksudnya. Supaya berkat itu memuliakan Tuhan. Dipakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dipakai untuk memberkati perluasan kerajaan sorga. Bukan hanya untuk diri sendiri. Masuknya gampang, keluarnya susah. Ya. Harusnya masuknya gampang, keluarnya juga gampang. Itu laut mati, air semua bermuara situ berhenti. Tidak ngalir. Makanya disebut laut mati. Ikan-ikan tidak bisa hidup di sana. Ya. Tapi kalau kita jadi saluran berkat, kita terima, kita beri. Kita terima, kita memberi. Tidak berhenti. Ya, tapi laut ini tidak. Terima, tidak pernah memberi. Kapan dia memberi persembahan kepada Allah? Kapan dia mempersembahkan binatang yang gemuk tampung di atas mezbah untuk Allahnya? Gak pernah. Ya, ketiga dilihat, Lot bilang, ayo saya dulu lihat pamannya. Dia lihat, wah, matanya melihat. Bukan surga, bukan. Kalau Rasul Yohanes lihat surga, kalau Lot tidak. Apa yang dia lihat? Wah, lembah Yordan. Lembah Yordan. Wow, seperti taman Tuhan. Seperti. Kalau seperti itu bukan taman Tuhan, cuma seperti. Ya. Akhirnya Lot bilang, paman, aku melihat lembah Sodom seperti taman Tuhan. Aku ambil di situ saja ya. Ya silakan. Sudah, Lot milih dekat Sodom. Lama-lama dia masuk di Sodom. Dunia ini seperti sorga, kata orang, sorganya dunia. Ya, tapi bukan sorga. Dunia inilah dunia akan dihancurkan. Seindah apapun pemerintahan dari suatu negara bisa membuat negaranya begitu indah, banyak dikunjungi oleh pengunjung. Ya, tetap satu hari langit dan bumi akan dihancurkan dengan api dan belerang.
Kemana kita harus pergi? Ke langit dan bumi yang baru. Kita harus melihat surga dari sekarang ini. Kita harus bisa melihat perkara-perkara atas. Kita harus cari perkara atas. Kita harus cari di mana Kristus duduk, yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Ada sebuah tahta dan ada Tuhan duduk di atas. Suara itu berkata, naik kemari. Aku akan menunjukkan kamu apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Ya. Lot matanya cuma melihat itu. Laodikia juga. Akhir hidup Lot itu apa? Hartanya seluruhnya binasa di Sodom. Istrinya jadi apa? Tiang garang, menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang kalau sudah ikut Tuhan. Maju terus seperti Rasul Yohanes. Nggak ada menolehnya. Ketika Yesus disalibkan, di situ dia di samping salib. Nggak lari-lari. Dia melihat surga. Aduh. Kapan ya? Tuhan bilang, dah, kamu masih harus di dunia. Tuhan masih izinkan kamu di dunia. Tuliskan semua apa yang akan terjadi. Ditulis kitab Wahyu. Ya. Lot bersama dengan Laodikia, matanya ditutup oleh ilah zaman. Ilah zaman akhir ini apa? Mamon yang lekat lalim. Manusia begitu mencintai dirinya, begitu mencintai uang itu, sehingga manusia tidak punya kesempatan mendengar firman, tidak punya kesempatan melihat Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan, di dalam doa. Tidak pernah baca Alkitab. Alkitab itu kitab pendeta. Padahal Alkitab itu sejak kecil harus diajarin kepada anak kita. Suruh baca Alkitab dari kecil. Walaupun baca 2 ayat lama sekali, suruh baca. Pasti ada kekuatan rohnya itu masuk, mengisi hidupnya. Dan dari kecil, ajari takut Tuhan dari kecil. Maka dia nanti besar nggak menyimpan dari jalannya. Orang tua bahagia, senang. Bisa salah, bisa, tapi cepat balik. Orang tua sibuk saja orang tua, sibuk cari nafkah untuk anak. Ya anaknya sendiri pulang sekolah, tidak ada sapaan papi mami atau di rumah maminya. Semua pergi kosong-kosong rumah. Ini keluarga yang tidak harmonis. Ya. Apa yang Laodikia atau Lot mengatakan itu suatu kekayaan, sebenarnya itu bukan kekayaan. Bukan kekayaan sejati. Bukan kekayaan yang bisa menyelamatkan. Yesaya 33 ayat yang ke-6 mengatakan, kekayaan yang menyelamatkan itu apa? Mari kita baca. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Ya. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Kekayaan yang selamatkan kita adalah hikmat. Hikmat apa sini? Hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Terus Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. nah, jadi hikmatnya Allah, pengetahuan tentang Allah, dan takut akan Tuhan, itu kekayaan yang menyelamatkan. Takut akan Tuhan.
Ini orang di Laodikia tidak takut Tuhan. Aku sudah kaya, aku tambah kaya, aku tidak kurang apa-apa. Lalu didengar Tuhan, kamu itu miskin tahu tidak? Kamu itu buta, kamu itu telanjang. Kasihan. Tuhan bilang, ayo beli daripadaku minyak mengoles mata supaya kamu bisa melihat. Minyak adalah Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memelekkan mata. Rasul Paulus mengatakan, yang nampak itu semua sementara, yang tidak nampak itu yang kekal. Tapi manusia suka melihat seperti Lot melihat, yang nampak itu seperti taman Tuhan. Tapi bukan. Coba kalau manusia disuruh lihat perkara rohani, perkara masih belum. Itu kan nanti. Ya. Ayo orang muda, rajinnya masuk gereja ya, jadi orang rohani ya, melayani ya, ikut Tuhan ya, sungguh-sungguh ya. Opah kita masih muda kok, masih umur berapa, 17 tahun, saya belum 71, tunggu 71 baru saya sungguh-sungguh. Bisa 71? Belum tentu. Ya. Sekarang 17, bisa jadi 71? Belum tentu. Makanya ada nyanyian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Selama ada kesempatan, gunakan kesempatan untuk melihat kerajaan sorga di bumi ini. Rasul Paulus mengatakan, hidup saya adalah hidup yang tidak hanya berjalan melihat dengan mata jasmani, tapi aku juga melihat dengan penglihatan rohani, dengan mata iman. Aku berjalan eksodus dari dunia ke sorga. Kalau kita sekarang tidak berjalan menuju sorga, perjalanan kita menuju sorga kepada yang kita tidak lihat. Ya, Abraham itu tahu. Makanya ketika Lot pisah dengan Abraham, Tuhan bilang sama Abraham, naik ke sini, aku kasih lihat kamu. Lihat timur, barat, utara, selatan. Apa yang kamu lihat? Semua aku berikan kepada engkau. Dan Abraham mulai ikut Tuhan. Satu tempat persinggahan. Abraham tidak pernah lupa untuk mendirikan mezbah, menyembah Allah. Kita jangan lupa mendirikan mezbah kita, pujian kita, penyembahan kita, doa kita, membaca Alkitab, mendengarkan firman itu dengan telinga rohani kita. Di dalam perjalanan kita menuju ke dalam kerajaan surga. Itu yang dilakukan Abraham. Dan Rasul Paulus mengatakan, perjalanan aku di dunia ini bukan hanya dengan mata jasmani ini, tapi aku juga melihat dengan mata iman, mata rohani. Ini orang yang sedang eksodus keluar. Ini cuma melihat sebatas yang dibawa. Kamu akan mengalami seperti Lot, atau mengalami seperti jemaat Laodikia. Tuhan bilang, buta kamu, tak lihat. Lalu Abraham mengatakan, kemana aku tuju aku tidak tahu, tapi aku terus melihat. Melihat apa? Kota yang akan datang. Kota yang dibangun Allah ke arah situ. Apa itu? Yerusalem baru. Yerusalem baru. Kota yang punya dasar. Abraham jalan dari satu tempat persinggahan dengan jalan ini. Mata rohaninya terus melihat apa? Kerajaan sorga.
Itu yang dilihat Rasul Yohanes. Ayo lihat. Wow. Pintu sorga dibuka. Jangan sampai pada waktunya kita ketuk pintu, Tuhan bilang, tidak ada pintu bagi kamu. Pintu tertutup. Ya, Rasul Yohanes melihat pintu terbuka. 5 darah bodoh, pintunya tertutup. Orang dalam Injil Matius 7, aku sudah bernubuat, ngusir setan demi namamu, bukakan pintu. Tuhan bilang, dah, pintunya tutup. Karena kamu hanya bekerja segia-gianya, lupa untuk melakukan firman Tuhan. Ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Ya, melainkan yang tak kelihatan. ya, Karena yang kelihatan adalah sementara, ya. sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan cuma sementara. Yang dilihat lo itu cuma sementara. Tidak lama di bumi anguskan, Sodom di belerang, habis. Ya, yang dilihat Laodikia terus digenggam itu cuma sementara. Yang dipeributkan banyak orang sementara. Paulus bilang, aku tidak perhatikan yang kelihatan itu cuma sementara. Tapi dulu Paulus sebelum dibukakan mata rohaninya, wah, walaupun dia seorang Sanhedrin, walaupun dia seorang ahli Taurat, dia seorang Farisi, tapi dia menganiaya jemaat yang sudah mengikuti jalan Tuhan. Rasul Paulus yang nama Saulus pada waktu itu, ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat dengan hati berkobar-kobar, aku akan menganiaya orang-orang yang sudah menjadi murid, mengikuti jalan Tuhan yang benar. Mereka sudah hidup benar. Ya, dia aniaya. Tapi dalam perjalanan di Damsyik itu, Tuhan bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Paulus terkejut, siapa engkau Tuhan? Loh, siapa engkau Tuhan? Ini orang Farisi ahli Taurat, tidak kenal Tuhan. Siapa engkau Tuhan? Akulah yang kamu aniaya. Dia melihat Tuhan. Mata rohaninya dibuka. Ketika mata rohaninya dibuka, telinganya mendengar suara Tuhan. Orang sekitarnya yang ikut Rasul Paulus itu tidak melihat apa-apa, juga tidak mendengar apa-apa. Tapi Saulus yang kemudian jadi Paulus ini melihat dan mendengar. Dia berdialog dengan Tuhan. Mata rohaninya dibuka. Ketika sudah hilang itu penglihatan, maka Paulus jadi buta. Buta secara jasmani 3 hari. Mata jasmaninya buta, mata rohaninya terbuka. Dia harus dituntun, dan Tuhan mengutus seorang untuk mendoakan agar Rasul Paulus ini yang namanya Saulus dipenuhi Roh Kudus. Setelah dipenuhi Roh Kudus, matanya mulai bisa melihat. Dia dibaptis dan dipakai Tuhan. Dia yang menuliskan di surat Korintus tadi, yang kelihatan itu semua cuma sementara.
Dan dia adalah orang yang seperti Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu dalam Wahyu 4. Dia suatu waktu dibawa naik ke langit ketiga di sorga. Dia melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar suasana sorga. Wow, dia bilang ini. Indahnya luar biasa. Tidak mau turun lagi. Dia bilang, turun kamu. Melayani aku terus sampai waktunya tiba. Gak main. Dari buta, tuli, jadi mata celik, telinga terbuka. Sampai diajak naik ke langit ketiga. Dia melihat suasana itu seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Lalu apa? Dia ceritakan gembar-gembor. Tidak. Nanti sesudah 14 tahun lamanya dia pendam itu. Baru dia ceritakan. Itu pun dia tidak katakan, saya naik ke surga. Saya diperlihatkan surga. Tidak. Kita baca ya. 2 Korintus pasal yang ke-12. Dia tidak bicara sangat besar. Itu pun karena karunia Tuhan ini, penglihatan luar biasa ini, Tuhan taruh duri di dalam dagingnya sehingga dia tidak bisa bangga, tidak bisa sombong. Ya, kita baca 2 Korintus 12 ayat 1. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ya, Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan ya, dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. ya, Aku tahu tentang seorang Kristen. ya, 14 tahun yang lampau, ya, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. ya, Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. ya, Allah yang mengetahuinya. ya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ya, tidak mau bilang, aku ini 14 tahun lalu diangkat ke sorga. Enggak, ada orang. Ya, ini rendah hati. Enggak berani sombong dia. Kalau dia sombong, sakit. Ada duri menusuk dia. Ya, terus. Aku juga tahu tentang orang itu. Ya, Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. ya, Aku tidak tahu. ya, Allah yang mengetahuinya. ya, Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, ya, yang tidak boleh diucapkan manusia. ya. Jadi dia diangkat ke surga. Dia mendengar kata-kata sama dengan Rasul Yohanes mendengar apa? Suara yang dulu aku dengar, sekarang aku dengar lagi. Dia melihat tahta itu. Karena waktu itu Rasul Yohanes ada di mana? Di Pulau Patmos. Tapi Tuhan bilang, naik kemari. Disuruh naik. Naik kemana? Ke surga. Sama ini, Rasul Paulus naik, diangkat. Tapi dia enggak bilang, saya ini dulu diangkat naik ke surga. Tidak. Ya. Satu waktu kalau Novel tidur malam-malam, terus Tuhan angkat naik ke surga. Lihat indahnya surga. Pulang ya, saksikan kepada jemaat. Aku sudah melihat surga, jadi saksiku ya. Terus Novel bilang, aku sudah diangkat naik ke surga, aku melihat surga. Tentu tidak kan, harus jadi seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang apa? Ada orang yang diangkat. Kalau dia mau bicara begitu, duri menusuk, sakit sekali. Dipaksa untuk apa? Tetap rendah hati. Diangkat. Tidak semua orang bisa melihat. Tapi surga itu
Saya mau katakan, sorga itu nyata. Ada sorga. Ada Allah yang maha pencipta, maha baik. Demikian juga ada neraka. Neraka itu nyata. Lagunya anak sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan. Mana kamu mau pilih? Jalan ke sorga atau jalan ke neraka? Jalan yang sempit atau jalan yang lebar? Hari ini kalau kamu mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah. Supaya nanti kita bisa mengalami seperti yang Rasul Yohanes alami ini. Seperti yang Rasul Paulus alami. Dia benar-benar melihat surga. Kembali Wahyu pasal 4. Ya. Wahyu 4 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Kemudian daripada itu aku melihat, Ya. sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, Ya. dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, Bunyi katanya. sangkakala, firman Tuhan itu seperti bunyi sangkakala yang harus ditrompetkan hari ini. Amanah agung. Firman Allah harus diberitakan di mana-mana. Supaya setiap telinga pernah mendengar walaupun satu kali. Itu keadilan Tuhan. Lalu tibalah kesudahannya. Tugas kita hari-hari ini, semua anak Tuhan, gereja Tuhan, sampaikan Injil kemuliaan, sampaikan Injil kerajaan sorga, sampaikan amanah agung Tuhan Yesus. Jangan cuma bicara yang lain-lain. Ini tugas kita. Mulai dari rumah. Baru ke jemaat. Baru ke luar. Sampai ke ujung bumi. Itu firman Allah seperti sangkakala ditiup. Matius 24 katakan, belum tiba kesudahan alam kalau tidak semua telinga mendengarkan Injil. Kesempatan orang diberi dengar Injil adalah kesempatan untuk diselamatkan, dan kesempatan tidak selalu ada. Makanya lagu itu katakan, hidup ini adalah satu kesempatan. Pakai itu kesempatan. Ya. Dibaca ayat 1 tadi. Ulangi lagi. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, Ya. dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, Ya. katanya, Ha. naiklah kemari. Naik kemari. Diajak melihat surga. Rasul Paulus diangkat naik ke langit yang ketiga. Ruang maha suci, di mana ada Allah bertakhta. Tanpa kekudusan, tanpa peningkatan rohani, dari cuma hidup benar. Hidup benar itu sudah bagus. Orang Kristen harus hidup benar, bukan hanya hidup sebagai orang yang beragama, tapi tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Hidup benar, tingkatkan menjadi hidup kudus. Tingkatkan jadi apa? Hidup sempurna seperti Tuhan. Disitulah ruang maha suci, tahtanya Tuhan. Naik. Jangan cuma sampai hidup benar. Hidup benar itu di halaman, gampang keluar. Masuk lebih jauh, lebih dalam lagi. Lebih dalam kau rindukan Tuhan. Ya, naik kemari, aku akan
menunjukkan apa yang harus terjadi sesudah ini. Baru terus ditulis. Meterai yang dibuka. Ada 7 hukuman meterai. Sangkakala dan cawang bokor. Satu persatu akan digenapi sampai kesudahan alam. Kita ada di bumi ini tidak kebetulan, ada maksud Tuhan buat kita. Amin. Ya, kita ada di sini. Ku ada seperti aku ada. Ada maksudnya Tuhan. Jangan hanya menikmati kesenangan dunia. Makan minum, kawin mengawin, menjamur tempat-tempat makan, makanan sedap-sedap banyak sekali. Ya, orang-orang muda, jangan hanya senang-senang waktu muda. Pakailah hidupmu ini kesempatan yang baik. Wahyu 4 mengatakan, Rasul Yohanes menulis, dia melihat tahta, dia melihat suasana sorga. Ada sorga nyata, ada neraka, ada Tuhan, ada. Kita tidak bisa melihat dia dengan mata kasar. Kita bisa melihat dia dengan mata rohani kita. Kita tidak bisa mendengar suaranya secara jasmani. Kita bisa dengar suara secara rohani. Setiap kali kita mendengar firman, biarlah Roh Kudus mengurapi saudara. Mata rohani bisa melihat. Telinga rohani bisa mendengar. Engkau akan menyimpan di hati dan mengerti. Dan saya percaya mujizat akan ada dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mohon Tuhan, biar telinga saya bisa mendengar, dan biar mata saya bisa menyaksikan Engkau. Mari, pakai hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ayo saya mengajak orang-orang muda remaja. Umurmu berapa? 17 tahun. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita jadi berkat. Umur berapa? 18 tahun. Ayo, mari. Amanah agung harus segera diselesaikan, baru tiba kesudahannya. Tuhan mencari engkau. Tuhan mau pakai keledai muda untuk dia tunggangi masuk Yerusalem. Dia tidak naik di keledai induk. Keledai induk hanya menyertai keledai muda. Orang tua menyertai anak-anak. Orang tua jadi teladan, sehingga seluruh anaknya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Hidupku selagi masih kuat lagi, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Buka mata hatimu. Jangan hanya pakai mata jasmani untuk melihat perkara di bawah. Mari kita lihat perkara di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara di atas, bukan yang di bumi. Buka matamu, jangan mata jasmani saja melihat perkara di bawah seperti Lot. Dia melihat lembahnya Sodom seperti taman Tuhan, tapi bukan. Dia tidak melihat Firdaus. Rasul Paul diangkat naik ke taman Firdaus. Dia melihat dan mendengar suara yang tidak bisa diucapkan. Tidak ada jalan lain. Tingkatkan kehidupan rohanimu. Mulailah untuk belajar pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan. Mulailah membuka Alkitab dan membaca. Mulailah merenungkan firman Allah. Mulailah meningkatkan kehidupan rohanimu. Dunia semakin hari semakin tenggelam. Selama ada kesempatan, mari kita pakai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
layani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita mohon pada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya, haleluya. Oh Rabbaya Labasyaka, Rabbaya Labasaka, Ya Rabbala Labasaka, Rabbala Labasaka. Tuhan, terima kasih. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengajar kami punya mata yang melihat hal-hal yang rohani, hal-hal yang akan datang. Seperti yang Paulus katakan, dalam perjalananku di bumi ini, aku tidak hanya melihat dengan mata jasmaniku, tapi aku melihat dengan satu penglihatan secara rohani, penglihatan secara iman, hal-hal yang akan datang yang tidak sementara. Rasul Paulus mengajak kita untuk melakukan ini. Demikian juga Rasul Yohanes. Ayo naik kemari, lihat. Ada tahta Allah. Ada 24 tua-tua di situ. Ada tahta Tuhan di mana Tuhan duduk. Matanya melihat hal-hal yang surgawi. Jangan jadi mata Lot yang melihat lembah Yordan. Seperti taman Tuhan hanya melihat Sodom yang tidak lama dibelerang oleh Tuhan, habis sama dengan dunia ini. Ayo mari, lewat pemahaman Alkitab hari ini saya ajak, mari kita naik, tingkatkan kehidupan rohani kita. Anak muda, orang tua akan dipenuhi Roh Kudus, matanya dicelikan, telinganya dibuka untuk mendengar suara Allah. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman Allah. Kami akan menikmati makan perjamuan suci hari ini di pendalaman Alkitab dalam minggu pertama dari bulan Februari. Biar kiranya kami semua boleh menikmati perjamuan dengan baik, layak, dengan benar. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita selesaikan apa yang tidak baik, apa yang kita lakukan yang tidak berkenan. Mari kita akui, karena kita makan perjamuan kudus harus mengakui adalah tubuh dan darah daripada Tuhan. Mari saudara kita yang sudah menyiapkan, yang sudah ada, mari kita angkat roti itu di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan sambil berkata, ia memberikannya kepada murid-muridnya. Inilah tubuhku yang kuserahkan pada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara-saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus? Jika saudara katakan amin, mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga sesudah makan diambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya bahwa cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Kalau amin, mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita mau mengangkat tangan kita menyembah Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya, haleluya. Selagi aku masih kuat, masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah pendalaman Alkitab kali ini memberikan kami berkat yang besar, supaya kami tidak hanya mengejar hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang duniawi, tapi kami mengejar hal-hal yang surgawi. Kami tidak hanya menggunakan mata jasmani kami, tapi juga mata rohani kami, untuk melihat perkara-perkara surgawi yang akan datang yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh mengerti isi hati Tuhan, sehingga kami berbalik kepada Engkau, dan Tuhan memulihkan kami, Tuhan menyembuhkan kami secara fisik dan secara rohani. Kami percaya Tuhan selalu bermurah hati kepada kami untuk membukakan firman Allah bagi kami semua. Firman yang dibukakan itu berguna, supaya kami dengar, kami alami mujizat, dan kami mengalami pintu surga yang dibuka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan menerima berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kita ucapan syukur dengan memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Tuhan yang maha besar.
semuanya, terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari katakan amin, amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah kita, dan kita akan berjumpa kembali di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.